Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu yang semakin penting di era digital. Hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini melibatkan penggunaan data pribadi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin hak setiap warga negara. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Sabila dengan NPM 241017311024 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Bung Hatta. Topik ini dipilih karena pelindungan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital. Saat ini, hampir setiap orang menggunakan internet dan berbagai aplikasi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak ada pelindungan yang memadai. Nah, mengapa pelindungan data pribadi menjadi sangat penting? Alasan pertama adalah karena jejak data digital terus bertambah. Setiap aktivitas yang kita lakukan seperti menggunakan media sosial, berbelanja secara online, melakukan transaksi perbankan, hingga menggunakan layanan kesehatan digital akan meninggalkan data yang tersimpan dalam sistem elektronik. Yang kedua adalah risiko penyalahgunaan data yang semakin besar. Apabila data pribadi mengalami kebocoran, dampaknya dapat berupa pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan akun, diskriminasi, bahkan kerugian finansial. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut hak dan keamanan setiap individu. Alasan ketiga adalah bahwa perlindungan data merupakan syarat utama bagi berkembangnya ekonomi digital. Masyarakat akan lebih percaya menggunakan layanan digital apabila mereka merasa data pribadinya aman dan terlindungi. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Landasan pertama terdapat dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai hal, mulai dari hak pemilik data, kewajiban pengendali data, tata cara pemrosesan data pribadi, hingga sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi masyarakat. Data pribadi merupakan bagian dari identitas seseorang, sehingga perlindungannya termasuk ke dalam hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, serta kepada siapa data tersebut diberikan. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk memperbaiki data yang tidak sesuai, menarik persetujuan penggunaan data, bahkan meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Artinya, negara harus menyediakan aturan yang jelas, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, dan memberikan perlindungan hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Terdapat 4 prinsip utama dalam perlindungan data pribadi. Prinsip pertama adalah transparansi.
yaitu setiap pengelola data harus menjelaskan tujuan dan cara penggunaan data kepada pemilik data secara terbuka. Prinsip kedua adalah keamanan, yaitu data harus dilindungi melalui sistem keamanan yang memadai agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang berarti setiap pengendali data harus bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan data yang dilakukan. Sedangkan prinsip keempat adalah hak subjek data, yaitu setiap individu memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, maupun menarik persetujuan terhadap penggunaan data pribadinya. Apabila keempat prinsip ini diterapkan dengan baik, maka perlindungan data pribadi dapat berjalan secara lebih efektif. Salah satu contoh kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia adalah kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, sekitar 91 juta akun pengguna dilaporkan mengalami kebocoran dan sebagian data diperjualbelikan di internet. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa kebocoran data dapat terjadi bahkan pada perusahaan digital yang memiliki jumlah pengguna sangat besar. Kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus meningkatkan sistem keamanan, melakukan pengawasan secara berkala, serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat apabila terjadi insiden kebocoran data. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Peran pertama adalah menyusun regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Peran kedua adalah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Peran ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga data pribadi. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, maka ekosistem digital yang aman dan terpercaya dapat diwujudkan. Walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, perlunya koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum, serta meningkatnya ancaman serangan cyber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, penguatan sistem keamanan informasi, edukasi kepada masyarakat, serta kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Keberadaan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara atas data pribadinya. Namun demikian, keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Pelaku usaha sebagai pengelola data dan masyarakat sebagai pemilik data juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi. Dengan kerjasama dari seluruh pihak, diharapkan tercipta ruang digital yang aman, terpercaya, dan menghormati hak setiap individu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga data pribadi sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're